Pak Stefan, mereka sudah datang. Tanggalkan baju kalian. Sudah, kalian boleh keluar. Katanya Pak Stefan setiap bulan nyari 500 orang perempuan, tapi mereka disuruh pergi tanpa ngelakuin apa-apa. Menurutmu perempuan kayak gimana yang dia cari? Shh, kamu berani nanya tentang Pak Stefan? Mau cari mati ya? Master, kami udah nyari wanita itu ke berbagai tempat, tapi wanita dengan tahi lalat merah di tulang selangka yang Master katakan tetap nggak ditemukan. Wanita bertahi lalat merah di tulang selangka adalah satu-satunya pemilik tubuh dingin murni di dunia ini. Pak Stefan, bapak yang tubuhnya panas murni harus berhubungan dengan orang dingin murni supaya racun panas di tubuhmu bisa diatasi. Kalau tidak, hidupmu nggak akan sampai melewati malam tahun baru. Luna, apa brosur promosi kesehatan klinik sudah kamu pelajari? Pak Danu, saya udah beres-beres. Duluan ya. Kenapa buru-buru? Masih menolak. Besok kulamar kamu ke rumah. Roni, kemari. Panggil Master ke sini. Cepat. Baik, Pak. Pak, kenapa Pak? Pak, bagian mana yang sakit Pak? Saya ini perawat. Pergi. Percayalah, saya perawat. Kamu nggak paham ucapan saya. Saat racun panasnya kambuh, bisa diatasi dengan hubungan intim bersama wanita yang dingin murni. Dasar brengsek. Pak Stefan, Bapak baik-baik aja? Master Lingga sedang menyusul kemari. Cari dia. Cepat pergi. Cepat. Cepat! Pak Danu, Bapak aja yang mutusin soal pernikahan dengan Luna. Terserah Bapak, kapan mau menikah? Baiklah. Pernikahan apa? Pak Danu, saya udah bilang berulang kali. Kita nggak cocok. Saya nggak mungkin nikah sama Bapak. Makin wanita bilang nggak mau, makin hatinya mau. Wajar kalau kamu malu. Saya pasti menyayangi kamu. Dia. Luna, kamu beruntung Pak Danu mau sama kamu. Dia bawa mahar 176 juta. Kamu masih nggak puas? Ibu aja yang ambil keberuntungan ini. Apa ayah tahu ibu nerima maharnya? Kalau ayah tahu, dia nggak akan setuju. Memang ayahmu bisa apa? Dia harus nurut sama ibu. Iya, Kak. Meski Pak Danu umurnya lebih dari 60 tahun dan udah ditinggal mati 3 orang istri, Kakak masih harus ngandelin dia kalau mau dapat sertifikat magang dan lulus dengan lancar kan? Kalau dipikir-pikir, justru Kakak yang ngedeketin dia. Kalau bukan karena kamu masih muda dan bisa ngelahirin anak laki-laki, saya nggak mungkin nikahin kamu dengan mahar 176 juta. Ibu kamu udah ngasih KTP kamu ke saya. Hah? Cepat ikut saya ke KUA. Hari ini, Lepasin pokoknya saya. kamu harus pergi. Pak Danu. Semua ini mahar yang diberikan Pak Stefan untuk keluarga Srianka. Stefan.
mahar dari Pak Stefan. Maksudmu Stefan Fukran yang terkenal di ibu kota? Benar. Ibu, pasti Pak Stefan tertarik padaku waktu pemilihan itu. Itu bagus. Nanti Jenny akan jadi nyonya keluarga Fukran. Luna, kamu lihat nggak? Cuma orang yang bernasib baik kayak aku yang bisa nikah dengan orang dari kalangan atas. Kalau kamu, Pak Danu bodoh banget bisa tertarik sama kamu. Dasar pembawa sial, kenapa masih di sini? Cepat daftarin pernikahan kamu ke KUA sama Pak Danu. Jangan ganggu pernikahan Jenny. Pokoknya aku nggak mau nikah sama Pak Danu. Dasar jalang, masih mau kabur sih? Ibu tahan dia. Sekarang atas nama nyonya keluarga Fukran dari grup Fukran, aku perintahin kamu nikah sama Pak Danu. Aku nggak bakal nikah sama dia. Hentikan. Pak Stefan, Bapak udah datang. Ternyata dia. Pak Stefan, aku bersedia menikah denganmu. Kenapa kamu tahu kalau dia yang mau kunikahi? Pak Stefan, aku yang ketemu Bapak waktu itu, bukan dia. Pak Stefan. Sudahlah. Ayo kita pergi. Enggak. Aku nggak mau nikah. Oke. Kalau gitu, besok aku atur pernikahanmu dengan Pak Danu. Gimana? Jangan. Gimana kalau Pak Stefan aku jadiin alasan biar aku nggak dipaksa nikah sama Pak Danu? Selamat Pak Stefan. Akhirnya Bapak menemukan wanita dengan tubuh dingin murni. Kebetulan malam tahun baru kali ini adalah malam bulan darah. Asal Bapak berhubungan intim dengannya pada malam tahun baru, racun panas di dalam tubuh Bapak akan hilang. Tapi dingin murni dan panas murni sejak awal saling bertentangan. Setelah berhubungan intim dengan Luna, kalau efeknya ringan, cuma aliran energinya yang rusak. Tapi kalau berat, ya bisa mati. Siapin lokasi pemakaman. Yang bagus buat wanita itu. Pak Stefan. Tadi aku milih pulang sama Bapak karena aku nggak mau nikah sama Pak Danu. Bukan karena mau nikah dengan Bapak. Tanda tangan. Kontrak pernikahan? Pak Stefan, Bapak bercanda kan? Sebelumnya kita nggak saling kenal. Kita juga nggak saling cinta. Mana mungkin nikah gitu aja. Kontrak pernikahan ini cuma berlaku 7 hari. Setelah itu kita cerai. Aku juga bakal kasih kamu 200 miliar sebagai kompensasi. Kenapa? Jangan banyak omong. Tanda tangan. Tanda tangan. Kalau enggak, aku nggak tahu bakal ngelakuin apa padamu. Kami cuma jadi suami istri 7 hari. Setelah dapat kompensasi perceraian, aku bebas dari kekangan ibu tiriku. Aku tanda tangan. Halo, ketua kelas.
Luna, acara kelulusan udah mau dimulai. Sekarang udah sesi wisuda. Kamu di mana? Maaf ketua kelas. Tadi aku ada urusan jadinya lupa. Sekarang aku ke sana. Selamat datang di acara kelulusan. Selanjutnya yang akan menerima sertifikat kelulusan di atas panggung adalah Luna Srianka, Malika Utari, dan Winda Sunata. Ini sertifikat kelulusan. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Luna, sebentar lagi ada drama seru. Wanita di layar itu Luna kan? Luna, pantas kamu bisa jadi peserta magang terbaik. Ternyata nilaimu yang tinggi itu hasil tidur bareng kepala jurusan. Apa? Dia tidur sama kepala jurusan demi nilai tinggi? Nggak adil banget buat peserta magang lain yang udah berusaha mati-matian. Kayaknya si tua bangka itu umurnya udah 60-an. Apa nggak takut gigi palsu si tua bangka itu jatuh ke mulutnya saat ciuman? Kenapa ada murid kayak kamu di sekolah kita? Tidur bareng kajur demi sertifikat kelulusan. Apa bedanya sama wanita nggak bermoral? Aku nggak tidur sama dia. Foto ini Jenny. Kamu mau fitnah aku. Kalau kamu sama sekali nggak ada hubungan sama Pak Danu, kenapa dia bisa datang melamar ke rumah kita? Teman-teman, wanita di foto ini ibuku. Dia juga ibu tirinya Luna. Kemarin, Pak Danu datang melamar dengan membawa mahar 176 juta. Dia bilang mau nikahin Luna. Kamu bilang kalian nggak punya hubungan, tapi udah mau nikah. Luna, kamu pinter acting ya. Kalian mau nikah secepat ini. Jangan-jangan kamu udah hamil anaknya si tua bangka itu. Nggak nyangka ya, ternyata dia kayak gitu. Pastilah, wanita rendahan kayak dia sama sekali nggak pantas ada di sekolah kita. Mendingan kamu pulang dan melahirkan. Siapa suruh kamu ngerebut Pak Stefan dariku? Emang enak dimaki-maki semua orang? Keluarkan dia, ya dari sini. Keluarkan dia! Pergi! Keluarkan dia! Pergi! Luna, karena perilaku burukmu saat magang, kelulusan kamu saya batalkan. Pak Kepala Sekolah, tolong percaya sama saya. Ini... Cepat pergi! Luna, faktanya udah terpampang di depan mata. Tapi kamu masih nyangka kalau yang di foto itu bukan Pak Danu. Terus siapa yang melamar kamu? Aku. Itu Pak Stefan. Kenapa dia bisa datang ke acara kelulusan kita? Pak Stefan itu pemegang saham sekolah kita. Dia pasti datang buat ngusir Luna si wanita rendahan itu. Kenapa Stefan datang kemari? Jangan-jangan dia mengusir aku. Pak Stefan, kenapa datang kemari? Kami lagi ngebahas Luna yang godain kepala jurusan waktu magang. Foto itu nggak mungkin palsu. Pak Stefan, Bapak sudah datang. Tenang saja Pak, kami akan memberi hukuman serius pada murid yang merusak reputasi sekolah seperti Luna. Ngapain kamu masih bengong? Cepat pergi! Kepala sekolahnya harus diganti. Apa hubungannya dengan saya? Saya... Luna adalah istriku. Kakak udah pulang. Sebentar lagi kakak akan menikah kan? Aku dinyiapin kado pernikahan buat kakak. Ayo dilihat. Ayo dilihat. Dia kalau Luna kan? Tenang aja. 2 set baju untuk orang meninggal ini udah dibuat khusus berdasarkan ukuran tubuh kalian. Baju untuk orang meninggal? Kakak belum cerita ke Kak Luna. Dia ini punya tubuh panas murni. Dari dulu, di dalam tubuhnya ada racun panas telah dihitung. Dia nggak bisa hidup melewati malam tahun baru. Apa? Nggak bisa hidup melewati malam tahun baru? Ayo.
Cocok. Cocok kan? Ayo dicoba. Tenang, aku udah nyiapin makam buatmu. Bajunya kamu pakai sendiri aja. Stefan, kita masih belum tahu siapa yang mati duluan. Kamu tunggu aja. Oke, aku tunggu. Pergi sana. Kamu tunggu aja. Kontrak pernikahan ini cuma berlaku 7 hari. Setelah itu kita cerai. Aku juga bakal ngasih kamu 200 miliar sebagai kompensasi. Pak Stefan, kamu netapin pernikahan kita di malam tahun baru. Apa itu karena kamu cuma bisa hidup sampai malam tahun baru? Setelah berhubungan intim dengan Luna, kalau efeknya ringan, cuma aliran energinya yang rusak. Tapi kalau berat, dia bisa mati. Jangan nanya sesuatu yang gak perlu kamu tahu. Baiklah. Tunggu. Kamu kenapa, Pak Stefan? Asal Bapak berhubungan intim dengannya di malam tahun baru, racun panas di dalam tubuhmu akan hilang. Pak Stefan, racun panas di dalam tubuhmu nggak bisa dibiarin lagi. Pokoknya Bapak harus berhubungan intim dengan Luna di malam tahun baru. Malam tahun baru? Berhubungan intim? Pak Stefan, Bapak udah bersusah payah mencari tubuh dingin murni. Itu semua demi menghilangkan racun panas di tubuhmu, kan? Kebetulan saat ini Luna punya tubuh dingin murni. Lebih baik jangan tunda-tunda berhubungan intim dengannya. Tubuh dingin murni? Aku bisa ngilangin racun panas di tubuh Stefan. Bapak punya status tinggi dan masa depan cerah. Sudah seharusnya panjang umur. Sedangkan Luna cuma seorang perawat dari keluarga miskin. Dia cuma salah satu dari banyak orang yang mengalami cobaan berat. Jangan terlalu dipikirkan. Aku tahu. Aku cuma ngasih dia sedikit waktu agar terbiasa. Baguslah. Saya kira Pak Stefan khawatir setelah berhubungan intim dengannya, Luna akan... maksud saya, Bapak jangan nunda-nunda lagi. Makin lama nyawa Bapak makin terancam. Ternyata Stefan menikah denganku, supaya dia bisa tetap hidup setelah kami berhubungan intim di malam tahun baru Imlek. Luna adalah istriku. Apa aku dan dia benar-benar? Pak Stefan, waktu itu aku belum sempat ngucapin terima kasih karena udah bantuin aku di acara kelulusan. Aku nggak tahu harus ngasih apa. Tapi karena cuaca dingin, aku rajitin shawl buat Bapak. Nggak perlu. Aku nggak mau kamu bikin aku malu selama pernikahan, jadi nggak usah terlalu banyak mikir. Coba lihat dulu. Semoga
kamu selamat dan bahagia. Pak Stefan, saya udah pilihin 4 lokasi makam untuk Nyonya. Silakan dilihat dulu. Kamu pilih satu. Suka yang mana? Aku suka yang ini. Itu bagus. Kamu beruntung. Pak Stefan, Bapak nyuruh aku milih satu tempat. Apa kita mau pergi bulan madu? Pak Stefan, malam ini malam tahun baru. Dilihat dari fenomena langit, malam bulan darah akan jatuh saat lonceng berbunyi pada dini hari. Bapak harus berhubungan intim dengan Luna di waktu ini. Aku nggak tahu harus kasih apa. Tapi karena cuaca dingin, aku rajutin shawl buat Bapak. Semoga kamu selamat dan bahagia. Pak Stefan, antara Bapak dan Luna, hanya satu yang ditakdirkan bisa selamat. Silahkan Bapak putuskan sendiri. Siapa yang hidup dan siapa yang mati? Luna ada di mana? Hari ini Nyonya belum pulang kerja. Dia juga nggak bilang mau kemana. Beberapa hari ini Nyonya selalu pergi pagi dan pulang malam. Beberapa hari ini? Sejak Master Lingga datang kemari, Nyonya jadi sering keluar rumah. Tapi sekarang malam tahun baru, dia pasti sudah pulang kerja lebih awal. Saya nggak tahu kenapa dia belum pulang. Kamu boleh pergi. Baik. Malam ini malam tahun baru. Bapak harus berhubungan intim dengan Luna di waktu ini. Apa mungkin dia nggak mau berhubungan intim denganku? Makanya dia jadi takut dan kabur. Halo? Roni, segera cari lokasi Luna. Pak Stefan, dari titik lokasinya, Nyonya ada di dalam rumah kecil ini. Saya akan menangkapnya. Pak Stefan, Pak Stefan, kamu harus panjang umur. Pak Stefan, semoga kamu selamat seumur hidupmu. Yang terakhir, kamu yang tulis. Apa aja bisa jadi kenyataan. Ngapain kamu kesini? Bukannya kamu nyuruh aku milih tempat yang aku suka. Aku tahu sebuah kuil yang sangat manjur di sekitar sini. Jadi, aku mau berdoa untukmu. Itu alasanmu milih tempat ini. Pak Stefan, racun panas di tubuhmu nggak bisa dibiarkan lagi. Bapak harus berhubungan intim dengan Luna di malam tahun baru. Malam ini malam tahun baru. Aku punya kado untukmu. Malam bulan darah akan jatuh saat lonceng berbunyi pada dini hari. Bapak harus berhubungan intim dengan Luna di waktu ini. Setelah berhubungan intim dengan Luna,
Kalau efeknya ringan, cuma aliran energinya yang rusak. Tapi kalau berat, dia bisa mati. Pak Stefan, antara Bapak dan Luna cuma satu yang ditakdirkan bisa selamat. Silahkan putuskan sendiri, siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Pak Stefan, kamu harus panjang umur. Selamat tahun baru, sayang. Kamu panggil aku apa? Sayang. Kamu gak pantas panggil aku begitu. Bukannya kamu bilang berhubungan intim denganku bisa nyembuhin penyakitmu? Sebenci itukah sama aku? Apa? Semalam Bapak nggak berhubungan intim dengan Luna? Pak Stefan, bukannya Bapak sudah mikir baik-baik mau mengorbankan Luna demi diri Bapak? Lagi pula, jarum ajaib saya cuma bisa memperpanjang usia Bapak maksimal 10 hari. Kenapa Bapak tiba-tiba? Makanya carikan aku cara supaya kami berdua sama-sama bisa hidup. Cara supaya sama-sama bisa hidup? Itu nggak mungkin. Di dunia ini nggak ada cara yang bisa bikin kalian sama-sama bisa hidup. Aku bukan lagi bertanya. Pokoknya dia harus tetap hidup. Kalau enggak... Karena dia benci padaku, aku nggak perlu ngobatin penyakitnya. Hari ini aku akan minta cerai. Setelah itu aku bakal pergi. Mau pergi kemana? Apa urusannya sama kamu? Cerai? Memangnya apa lagi? Pernikahan kita cuma sampai malam tahun baru. Karena malam tahun baru udah lewat, hubungan kita harus berakhir. Kamu? Aku gak setuju. Pak Stefan, aku tahu kamu menikahiku karena tubuhku spesial dan bisa ngobatin penyakitmu. Tapi tadi malam, karena kamu sebenci itu padaku, lebih baik kita cerai. Semalam aku... Kamu ngapain? Pokoknya kamu gak boleh pergi tanpa seizinku. Dia yang gak mau cerai. Tapi dia juga gak mau menyentuhku. Sebenarnya apa maunya? Kalau Kak Stefan tahu aku pulang lebih awal dari luar negeri, dia pasti seneng banget. Nyonya, Pak Stefan bilang Nyonya nggak boleh pergi tanpa seizin Bapak. Nyonya? Nona Jihan, Nona datang mencari Pak Stefan. Bapak baru saja keluar rumah. Halo, kamu ini? Nona Jihan, Nona belum tahu ya. Selama Nona di luar negeri, Pak Stefan sudah menikah. Ini Nyonya Luna, istrinya Pak Stefan. Halo, Nona Jihan. Aduh, nak, kamu ini kenapa? Aduh, sakit Bu. Tega sekali Stefan memperlakukan adik kandungnya seperti ini. Kenapa dia masih belum mati? Kenapa Stefan sialan yang gak suka cewek itu tiba-tiba aja mau nikah? Lagian dia akan segera mati. Ngapain masih mau nikah segala?
Ibu dengar, Stefan sedang nyari seseorang dengan tubuh dingin murni yang bisa bantuin dia menawar racun panasnya. Jangan-jangan wanita yang tiba-tiba dinikahinya itu. Tante, Bukannya kamu bilang baru bisa pulang pertengahan tahun? Kenapa tiba-tiba pulang lebih cepat? aku tiba-tiba pulang untuk ngasih kejutan buat Kak Stefan. Tapi waktu aku pulang, aku dengar dia udah menikah. Tante, wanita bernama Luna itu sebenarnya siapa? Kenapa aku nggak pernah dengar tentang dia? Kenapa Kak Stefan bisa nikah sama dia? Dulu, Tante juga kaget. Stefan nggak ngasih tahu kami. Tante nggak tahu trik apa yang dipakai sama si Luna untuk bikin Stefan tidur sama dia. Stefan jadi terpaksa menikahinya. Jadi itu masalahnya. Itu aja. Kalau nggak, mana mungkin Stefan mau menikahi wanita udik itu. Lagi pula, menantu yang disukai keluarga kami cuma kamu. Oh iya, Jihan, besok di tanggal 2, semua kerabat dan rekan keluarga Fukran akan pergi ke rumah lama untuk silaturahmi. Semua orang di sana pasti bakal dukung kamu jadi istrinya kakakku. Bener kan? Iya, tentu dong. Gua jaga-jaga. Gak peduli Luna punya tubuh dingin murni atau enggak. Dia harus disingkirin. Bibi Tina, Nyonya, Nona Jihan yang kemarin itu siapa? dia Jihan Liando, putri keluarga Liando yang kaya raya. Sejak kecil dia suka mengejar Pak Stefan. Dulu keluarga Pak Stefan bilang kalau calon istri Bapak adalah Nona Jihan. Jangan-jangan Stefan gak mau menyentuhku karena Jihan. Halo? Hari ini tanggal 2. Ikut aku ke rumah lama, nyambut tamu yang bersilaturahmi. Nona Jihan udah pulang. Emangnya kamu masih butuh aku? Jihan siapa? Ya Jihan Liando lah. Bukan gara-gara dia kamu gak mau. Masalah kita nggak ada hubungannya sama dia. Dengar ya, sekarang kamu itu istriku. Istri apanya? Bukannya dia cuma mau aku nyembuhin dia? Sudahlah, setelah penyakitnya sembuh, aku bisa cerai dengannya. Kakak, kok datang sendirian? Nggak ditemenin? Kak Stefan? Dia ada urusan mendadak. Aku berangkat duluan. Kamu juga mau silaturahmi? Iya, sehari setelah tahun baru. Kak Stefan selalu ngajak aku buat silaturahmi. Wah, Jihan. Tante. Jihan, kamu udah datang ya? Di luar dingin sekali. Ayo masuk. Selamat tahun baru, Tante. Ini hadiah tahun baru dariku. Jihan perhatian sekali. Ayo masuk. Kamu istrinya Stefan kan? Kenapa masih diam aja? Kamu nggak mau masuk? Jihan? Jihan, akhirnya kamu pulang. Setelah pulang, kapan kamu mau menikah sama Stefan? Kami udah nunggu-nunggu pernikahan kalian loh. Iya, Jihan. Sudah saatnya kamu nikah dan jadi menantu keluarga Fukran. Memang Tante nggak tahu kalau Kak Stefan udah nikah. Hah? Ini istri yang baru dinikahi Kak Stefan. Namanya Luna. Halo semuanya. Ayo, duduk sini. Orang udik dari mana dia? Dasar Stefan, kebelet nikah milih wanita sembarangan. Karena udah menjadi menantu keluarga Fukran, kamu harus ngikutin peraturan keluarga Fukran. Menantu yang baru masuk ke keluarga ini harus menyajikan teh untuk orang yang lebih tua sebagai tanda hormat. Baik. Tunggu. Dia ini ibu tirinya Stefan dan juga mertua kamu. Kamu harus sajiin teh buat dia sebanyak 3 kali. Hardi. Kak, cangkir pertama ini untuk menghormati ibuku. Pegang baik-baik ya. Dasar pembawa sial. Kamu mecahin barang di suasana tahun baru. Kamu mau nyumpain keluarga Fukran hancur berantakan seperti cangkir pecah ini? Nggak ngerti aturan. Benar. Aku nggak bermaksud seperti itu, Bu. Air yang Airnya panas itu sekali. ngelambangin keluarga Fukran yang menyambut tahun baru dengan semangat dan berharap bisnis makin maju. Apa kamu mau bikin keluarga Fukran bangkrut? Hah? Aku nggak bermaksud seperti itu. Nggak bermaksud ya. Kalau gitu pegang cangkir ini baik-baik. Ayo pegang. Hati-hati, airnya panas sekali. Istriku sudah sampai di mana? Seharusnya sudah sampai, Pak Stefan. Setelah ini masih ada urusan yang sangat penting. Batalin jadwalnya. Kita ke rumah.
Ibu, silakan minum tehnya. Udah, megang cangkir dengan baik aja nggak becus. Ayo bersujud sambil ngucapin selamat tahun baru pada orang tua. Ini Om Rendra, om pertamanya Stefan, bersujud 3 kali padanya. Om Rendra. Ibu, sepertinya ada sesuatu di bantal ini. Ibu, ini... Tadi aku udah bilang, kalau ingin jadi menantu keluarga Fukran, kamu harus ngikutin peraturan keluarga kami. Bantal 1000 jarum ini, warisan keluarga Fukran, khusus untuk menguji menantu baru akan patuh pada keluarga Fukran atau enggak. Wanita seperti itu baru pantas jadi nyonya muda di keluarga Fukran. Benar, dulu kami juga pernah berlutut di bantal 1000 jarum waktu baru jadi menantu keluarga Fukran. Dan gak ada yang pernah mengeluh, malah wanita udik seperti kamu yang manja. Iya, aturan semudah ini aja kamu gak tahan. Tapi masih mau jadi menantu keluarga Fukran. Kamu pasti sengaja mau bikin Stefan malu. Iya kak, kalau kakak nggak berlutut, Kak Stefan akan malu. Hari ini banyak kerabat loh di sini. Kakak nggak mau kan mereka mencemooh Kak Stefan di sini? Banyak sekali wanita yang ingin jadi menantu keluarga Fukran. Kenapa aku sudah bersikap baik kamu malah nggak tahu diri? Kalau hari ini kamu nggak mau berlutut, masih banyak yang mau. Jihan, kalau hari ini kamu mau berlutut dan bersujud ke tante, kamu bisa jadi nyonya muda keluarga Fukran. Iya tante. Kenapa kamu bisa tahu kalau orang yang mau kunikahi adalah dia? Luna adalah istriku. Anggap saja ini utang budi ke Stefan. Jadi setelah kami bercerai, utangku lunas. Tunggu, aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Om Rendra. Jangan buru-buru berdiri. Kakak baru ngasih salam ke Om Rendra. Masih banyak kerabat yang lain. Ayo, lanjut beri salam. Ini Om Deo. Bersujud ke Om Deo. Selamat tahun baru Om Deo. Tante Tia, selamat tahun baru. Ayo bersujud padanya. Bersujud. Kita lagi ngerayain tahun baru, jadi kakak harus lebih ceria. Bersujud. Kak Stefan, kenapa datang secepat ini? Aku baru pulang 2 hari lalu mau ngasih kejutan buat kakak. Di mana istriku? Istri apanya? Ibu nggak lihat? Mungkin Nyonya belum sampai karena jalanan macet. Kak Stefan, kita udah 2 tahun loh nggak ketemu. Banyak banget tahu yang mau aku ceritain ke kamu. Kak Stefan, aku juga bawain hadiah tahun baru dari luar negeri untukmu. Kakak. Stefan, banyak kerabat yang nungguin kamu buat bersulang. Iya kak, lihat di sini banyak orang. Jangan biarin mereka nunggu. Nona Luna. Luna.
Siapa yang lakuin ini? Ternyata wanita udik ini istrimu ya. Lihat baju yang dia pakai. Ibu kira dia pengemis. Katakan, apa yang terjadi? Sebagai ibu mertua, memangnya kenapa kalau ibu minta menantu ibu menyajikan teh? Tapi dasar wanita bodoh, pegang cangkir aja nggak bisa. Airnya terlalu panas. Aku nggak kuat memegangnya. Oke, kalian suka teh ya? Pengawal! Pengawal! Kalian... Lepasin! Kalian mau apa? Suruh dia minum sampai puas. Jangan! Jangan! Lepasin aku! Tolong! Tolong! Stefan, dasar anak durhaka! Kamu mau ibu mati kepanasan? Kakak udah gila ya? Demi wanita rendahan ini, kakak ngelawan ibu kita. Kakak berani main tangan sama ibu. Stefan, sekarang masih suasana tahun baru. Kenapa kamu kurang ajar pada ibumu? Lagi pula kami sama sekali nggak mengakui wanita hina ini. Dia nggak sebanding dengan Jihan. Benar, kami nyuruh dia berlutut di bantal 1000 jarum itu. Justru karena menghargai dia, kamu jangan gak tahu diri. Bantal 1000 jarum. Kak, wanita yang kakak nikahi ini memang orang rendahan, tapi dia kuat juga. Waktu aku nyuruh dia berlutut di bantal 1000 jarum itu, dia bisa tahan. Lihat, pasti Benar, bantal ya? belum diberi salam. Dia belum selesai memberi salam kan? Kalau enggak, kakak aja yang gantiin dia bersujud. Tahan dia. Kalian mau apa? Bantu dia bersujud beberapa kali. Berlutut di sana, bersujud, dan minta maaf. Bersujud. Sudah cukup kan? Kamu bercanda? Hah? Kamu pikir aku main-main? Minggir! Hardi satu-satunya keturunan keluarga Fukran. Stefan, kamu cuma orang penyakitan yang hampir mati, tapi masih berani berulah. Stefan, hidupmu gak lama lagi. Setelah kamu mati, aku bakal jadiin mayatmu makanan binatang. Beraninya kamu nyumpahin Pak Stefan. Dengar ya, Pak Stefan gak akan mati. Apa maksudnya? Jangan-jangan Luna itu wanita dengan tubuh dingin murni yang dicari Kak Stefan. Stefan, lihat wanita sialan yang kamu nikahi ini. Beraninya dia nunjuk-nunjuk mertuanya sendiri. Kami nggak akan biarin dia tercatat sebagai menantu di silsilah keluarga Fukran. Ini aturan warisan leluhur. Oke, sobek aja buku silsilah keluarganya dan tulis ulang. Tulis mulai dari namaku. Di buku silsilah keluarga, Luna satu-satunya nyonya di keluarga ini. Stefan, kamu anak durhaka. Demi seorang wanita hina, kamu berani menentang takdir. Anak durhaka, apa kamu gak takut akibatnya? Kak Stefan, Tante nggak sengaja. Dia berbuat begitu demi kebaikanmu. Pak Stefan, ayo kita pulang. Ayo. Bakar rumah lamanya. Baik, Pak. Nona Jihan, Nona sudah pulang. Ada urusan apa Nona kemari? Semua ini gara-gara Kak Stefan yang tiba-tiba nikah. Apa Master tahu sesuatu tentang istrinya yang bernama Luna itu? Maksud Nona? Kak Stefan udah cerita ke aku. Kali ini aku datang juga karena Kak Stefan. Kak Stefan minta Nona kesini karena dia ingin tahu apa saya sudah menemukan cara agar dia bisa terus bertahan hidup bersama Luna, kan? Terus bertahan hidup? Apa maksudnya? Menurut tebakan saya, Pak Stefan pasti berpikir setelah dia tidur dengan Luna, Luna akan mati. Makanya dia minta saya mencari cara. Ternyata benar, Luna pemilik tubuh dingin murni. Pil penguat ini bisa menstabilkan energi dan aliran darah Luna untuk sementara. Setelah Pak Stefan dan Luna tidur bersama, tapi mungkin pada akhirnya dia tetap akan mati. Setelah tidur bersama, Luna akan mati. Kalau begitu, saya jadi tenang. Setelah Nona pulang, nasihati Pak Stefan, jangan biarin dia mati konyol demi seorang wanita.
Master Lingga, Master tahu aku udah kenal Kak Stefan selama bertahun-tahun. Gimana kalau pil penguatnya dititip ke aku aja? Tenang, aku pasti ngebujuk Kak Stefan ngasih pil ini ke Luna. Kalau begitu, saya jadi tenang. Setelah Nona pulang, nasihati Pak Stefan jangan biarkan dia mati kodok. Oke. Asal bisa ngobatin penyakit Kak Stefan, Luna harus mati. Pak Stefan, sebenarnya Bapak nggak perlu bikin keributan sama keluarga Bapak demi aku. Lagian, kita akan segera bercerai. Kamu ingin banget ya cerai denganku? Memangnya Bapak nggak mau? Aku pergi di malam tahun baru karena... Pak Stefan, Bapak dicari Nona Jihan. Katanya Master Lingga sudah tahu caranya. Oh, aku turun dulu. Aku segera kembali. Dia nggak mau cerai. Gimana dengan pembicaraan kita waktu itu? Kak Stefan, apa kamu bersedia pakai semua yang kamu punya untuk ditukar dengan nyawa Luna? Iya. Termasuk seluruh hartamu? Aku bersedia. Aku sudah tanda tangan. Master Lingga minta aku ngasih pil penguat ini ke kamu. Kenapa kamu menemui Master Lingga? Apa saja yang kamu tahu? pil penguat ini bisa menstabilkan energi dan aliran darah Luna untuk sementara setelah Pak Stefan dan Luna tidur bersama. Tapi mungkin pada akhirnya dia tetap akan mati. Aku nanya ke Master Lingga, soalnya aku khawatir sama kesehatanmu. Aku nggak nyangka, ternyata Luna itu punya tubuh dingin murni. Pantas aja kamu bisa tiba-tiba nikah sama dia. Itu bukan urusanmu. Sana pergi. Kak Stefan. Kak Stefan. Master Lingga udah bilang kalau kondisimu sangat buruk. Lebih baik kamu segera tidur sama Luna. Lepaskan aku. Kenapa kamu sekejam ini padaku? Padahal kamu yang bilang sendiri. Kamu yang bilang sendiri. Halo, Pak Stefan. Aku baru pulang dari rumah sakit. Luka di kakiku sudah hampir sembuh. Hah? Ada orang yang nyalain kembang api. Coba Bapak di sini. Aku selalu di sini. 也许当初爱得太丰富，你才忘了我前有个蝴蝶与海里的动物，要怎么公主？ Bagus nggak? Bagus. Kalau gitu, mana cara kamu berterima kasih padaku? Ah? Aku harus ngapain? Malam ini aku menginginkanmu. Pak Stefan, Bapak nyiapin semua ini cuma untuk minta aku nyembuhin penyakit Bapak. Setelah malam ini berlalu, kita Luna, akan... setelah malam ini berlalu, masih ada besok malam. Setelah besok malam berlalu, masih ada lusa. Ada apa? Apa pil itu beneran bisa menyelamatkan Luna? Saya sudah menemukan caranya, kan? Syukurlah. Minum pil ini. Nanti semua akan jadi lebih baik. Minum pil ini. Nanti semua akan jadi lebih baik. Aku mandi dulu. Oke. Halo, apa udah beres? Tenang aja Nona Jihan. Saya udah buat seolah-olah Master Lingga bunuh diri karena merasa bersalah. Meski diselidiki, Pak Stefan nggak akan tahu penyebabnya. Hah. Setelah Luna mati,
Aku akan bikin seolah itu gara-gara pil penguat Master Lingga. Nggak akan ada saksi yang bisa ngebuktiin. Dan Kak Stefan juga nggak bisa ngelakuin apapun padaku. Aku nggak tahu apa malam ini Kak Stefan akan tidur dengan Luna atau enggak. Aku harus telepon dan peringati dia. Kenapa Nona Jihan nyari Pak Stefan malam-malam begini? Halo? Kak Stefan, Luna udah minum pil penguat itu atau belum? Apa kalian malam ini akan... Nona, aku udah minum pil penguatnya. Pak Stefan nggak ada di sini. Ternyata Luna yang jawab teleponnya. Karena Kak Stefan gak ada di sana, hari ini aku bakal bikin kamu mati tanpa penyesalan. Halo? Halo? Sinyalnya jelek. Tadi kata-katamu gak jelas. Aku nelpon cuma mau kasih tahu sesuatu sama kakak. Setelah Luna minum pil penguat itu, waktu kakak tidur sama dia gak akan merasa gak enak badan. Tapi setelah itu, mungkin dia bisa mati. Aku tahu. Kakak gak peduli kalau Luna mati. Makanya kakak udah pilih makam buat dia sejak awal. Pilih salah satu. Aku suka tempat ini. Bagus juga. Kamu beruntung. Pak Stefan, apa Bapak minta aku milih tempat yang aku suka untuk bulan madu denganku? Karena kakak udah milih ngorbanin Luna. Jangan ditunda-tunda lagi. Dan jangan bohongin perasaannya lagi. Halo? Halo? Jangan! Kamu bercanda. Malam ini, aku menginginkan. Ternyata Pak Stefan ngelakuin semua ini supaya aku mau nyembuhin penyakitnya. Aku bahkan jatuh cinta padanya. Ada apa? Minum pil ini. Nanti semua akan jadi lebih baik. Jangan-jangan ada yang salah dengan pil penguat itu. Kamu nggak apa-apa kan? Percayalah padaku. Semuanya akan membaik. 眼间，把眼泪睁开，小声疾呼咕的琴键，如若相见，难免相见，你又怎样怀念？ Di mana Master Lingga? Pak Stefan. Di mana Master Lingga? Cepat keluar! Master Lingga bunuh diri. Apa katamu? Tolong selamatkan istriku. Aku bersedia membayarnya dengan semua yang kumiliki. Kami akan mencobanya. Ayo, bantu aku. Jangan diam aja, lanjutin pengobatannya. Pak Stefan. Diam. Pak Stefan, saya turut berduka cita. Jantung Nyonya mengalami kerusakan parah. Kami juga nggak bisa menyelamatkannya. Kamu mempermainkan aku.
Takdir mempermainkan aku. Maafkan saya. Kamu bilang dia sudah meninggal. Kami sudah berusaha. Sayang! Lihat aku. Lihat aku. Ini aku. Apa pil itu beneran bisa menyelamatkan Luna? Kenapa? Kenapa aku dipermainkan oleh takdir? Jawab! Pak Stefan! Luna! 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 Pak Stefan! Di mana istriku? Keluarga Srianka bikin keributan setelah tahu Nyonya meninggal. Mereka mau membawa pergi jenazah Nyonya. Saya sudah kasih 20 miliar sebagai uang pemakaman pada keluarga Srianka atas nama Bapak. Kenapa kamu kasih? Kenapa kamu ngembaliin jenazah Luna seenaknya? Kenapa? Kenapa mereka mau bawa pergi jenazahnya? Pak Stefan, Bapak harus tabah. Menurut takdir Nyonya Luna, setelah meninggal, lebih baik dia dimakamkan di hutan tua keluarga Srianka untuk menghapus dosa-dosanya di kehidupan ini dan segera bereinkarnasi. Oh iya, menurut takdirmu, Bapak dan dia seharusnya memiliki seorang putri. Kalau Nyonya nggak mati muda, dia pasti akan melahirkan seorang putri untukmu. Apa katamu? Dia akan melahirkan seorang putri untukmu. Putriku. 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 Dia memang gak ditakdirkan hidup dalam kemewahan. Baru nikah beberapa hari udah meninggal. Untung aku dapat uang untuk pemakamannya. Gak sia-sia aku ngebesarin anak yang bawa sial ini. Udahlah, bagaimanapun juga Luna ini anak kita. Dia udah meninggal. Tolong gak usah banyak komentar. Wah, Ibu, ini rumah lama Ibu ya? Setelah ayah meninggal, Ibu Tiri dan Jenny juga pindah rumah. Segalanya masih sama, tapi orang-orang udah berubah. Iya. Karena kamu masih kecil, makanya Ibu gak bisa bawa kamu pulang. Nah, besok hari peringatan kematian kakek. Kamu temenin Ibu ya. Oke. Terus ayah gimana? Apa ayah juga ikut? Lucy, Ibu udah bilang berkali-kali kalau Ibu dan ayah selamanya gak akan bertemu lagi. Udah, jangan dibahas lagi ya. Ibu, aku ngerti. Aku gak akan bahas ayah lagi. Ibu kenapa? Ibu. Ibu gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Ibu. Ayo cepat. Ibu. Ya, cepat pulang dan cari ayahmu. Siapin uang. Kalau enggak, ibumu bisa meninggal. Aku akan kumpulkan uangnya sekarang juga. Aku mohon tolong selamatkan ibuku. Baiklah. Ibu. Aku akan ambil uangnya sekarang juga. Totalnya 70.000. Ini pasti nggak cukup buat biaya rawat inap ibu. Ini tempat apa? Apa ini rumahnya ayah? Aku akan minta ayah bayar biaya rawat inap ibu. Luna, apa kamu masih benci padaku? Makanya selama 7 tahun, kamu sekalipun gak pernah hadir dalam mimpiku. Master Wongka pernah bilang, kalau kita punya seorang putri, wajahnya sangat manis, meski aku belum pernah bertemu dengannya. Yang terakhir, kamu yang tulis. Apapun bisa jadi kenyataan. Kalau boleh,
Maukah kamu dan anak kita hadir di dalam mimpiku, agar aku bisa melihat kalian? Ini tempat yang ada di dalam foto. Apa ayah mau ngeluarin uang untuk mengobati ibu? Pak Stefan, souvenir peringatan ulang tahun pernikahan ke-7 yang Bapak pesan buat Nyonya sudah diantar ke rumah keluarga Fukran. Terima kasih. Semoga istri dan putriku diberkati dan selamat, serta bisa secepatnya berkumpul denganku. Apa yang ayah maksud aku dan ibu? Ini foto ibu. Apa dulu tempat ini rumah ayah dan ibu? Apa baju ini pemberian ayah untukku? Halo? Halo, Lucy. Kenapa ayahmu belum diajak ke sini? Dokter, aku sedang menunggu ayah. Dokter kasih setengah jam lagi ya. Kalau biaya operasi ibumu belum dibayar, nanti ibumu nggak bisa dioperasi. Iya dokter, sekarang aku ke rumah sakit untuk bayar biaya opname. Apa kalung emas ini juga pemberian ayah untuk ibu? Terpaksa aku ambil untuk biaya opname ibu. Halo, Roni. Tolong bantu aku cari pencuri. Kalau aku kasih ini, pasti ibu bisa dioperasi. Apa masih jauh? Pak Stefan, menurut indikator GPS, jarak ke pencuri itu masih 10 menit lagi. Dokter, aku sudah dapat biaya operasi. Aku mohon tolong selamatkan ibuku. Lucy, kamu ambil kantung keberuntungan dan kalung emas ini dari mana? Apa semua ini milik ibumu? Iya, semua ini diberikan ayah untuk ibu. Aku bukan ayahmu. Pak Stefan, kenapa datang ke sini? Benda-benda ini bukan milik rumah sakit, tapi dibawa anak ini. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan rumah sakit. Lepas baju. Om siapa? Ini baju yang diberikan ayah untukku. Dasar anak ini, kenapa kamu bohong? Baju ini dibeli Pak Stefan untuk putrinya. Bukan cuma mencuri kalung emas dan baju. Sekarang, kamu bahkan menyamar jadi putrinya Pak Stefan. Dasar nggak sopan. Aku nggak mencuri. Semuanya benar-benar pemberian ayahku. Nah, kembalikan bajunya ke Om, oke? Baju ini sangat penting buat Om. Nggak mau. Nggak mau. Ayo lepasin. Kamu ngapain? Jangan rusak baju pemberian ayahku. Yang itu juga. Cepat kembaliin. Nggak boleh ambil. Ini foto ibuku. Sini. Nah, dengerin Om baik-baik. Kita sama sekali nggak punya hubungan. Kalau kamu berani menyamar lagi jadi putri Om atau mencuri barang milik mereka, jangan salahin Om ini kalau dia kasar. Kembaliin. Kembaliin. Lucy, kamu tahu siapa yang kamu bikin marah tadi? Dia Pak Stefan yang sangat berkuasa. Kalau kamu begini terus, semua rumah sakit di kota Jardo nggak mau menyelamatkan ibumu. Jangan bawa ibu pergi. Jangan bawa ibu pergi. Aku mohon, selamatkan ibuku. Jangan bawa ibuku. Kamu udah bikin Pak Stefan marah. Siapa yang berani nampuk kamu? Minggir. Bawa ibumu, cepat pergi dari sini. Ibu, jangan takut. Aku nggak akan ninggalin ibu. Luna, maaf. Aku nggak bisa menjaga barang-barang kalian dengan baik. Aku janji, nggak akan biarin barang-barang ini hilang lagi. Anak perempuan yang kemarin nyalinya besar juga. Dia berani mencuri barang Pak Stefan untuk ngobatin ibunya. Pak Stefan kan nggak punya istri, mana ada putri. Benar. Nama keluarganya sama dengan ibunya, Srianda.
Dokter, tadi siapa nama ibunya anak perempuan yang mencuri barangnya Pak Stefan? Nona kenal mereka? Iya, makanya aku ingin tahu kondisi mereka. Anak itu namanya Lucy, kasihan. Waktu itu dia datang membawa ibunya sendirian. Nama ibunya... Luna Srianka. Luna Srianka? Oh iya, KTP-nya ketinggalan di sini. Kalau Nona ini temannya, tolong kembalikan ke dia. Ibu, aku lap biar ibu wangi. Ayo cepat bangun. Jangan tinggalin aku sendirian. Aku nggak tahu ayah udah pulang atau belum. Ibu tunggu sebentar ya. Aku akan cari ayah. Kenapa ayah masih belum pulang? Bukannya ini udah diambil om jahat itu, kenapa ditaruh di sini lagi? Dasar anak ini, kenapa kamu bohong? Baju ini dibeli Pak Stefan untuk putrinya. Bukan cuma mencuri kalung emas dan baju. Sekarang, kamu bakal menyamar jadi putrinya Pak Stefan. Apa om jahat itu ayahku? Ayah! Kamu masih berani datang? Soalnya om ayahku. Aku bukan ayahmu. Aku nggak punya putri kayak kamu. Nama ibuku. Nama ibuku. Kak Stefan. Siapa yang nyuruh kamu ke sini? Kak Stefan, aku kesini soalnya ada hal penting harus kuberitahu. Roni bilang anak perempuan ini bukan cuma nyuri barang di ruang tamu. Dia juga berani nyamar jadi putrimu. Menurutku nggak sesederhana itu. Makanya aku nyuruh orang untuk nyelidikin. Ternyata perbuatannya karena disuruh seseorang. Semuanya tahu kalau kakak kangen Luna dan putrimu. Jadi, mereka nyuruh anak mereka nyamar jadi putrimu untuk mendapatkan uang. Selain itu, mereka juga punya kesamaan. Mereka nyebut ibunya sebagai Luna. Beritahu Om, siapa nama ibumu? Nama ibuku Luna. Lihat kan Kak Stefan, ucapanku benar kan? Siapa yang ngajarin kamu bilang kayak gitu? Ibumu? Gak ada yang ngajarin. Sejak kecil aku gak pernah ketemu ayahku. Tapi Om punya foto ibuku. Pasti Om ayahku. Masih berani bohong? Aku gak bohong. Nama ibuku memang Luna. Kembalikan. Ini punyaku. Pas kan? Dasar anak nakal. Gak masalah kalau kamu nyamar jadi putrinya. Tapi kamu berani merusak barang Kak Stefan. Aku gak sengaja. Aku akan bantu memungutnya. Nggak usah. Jangan muncul di hadapan Om lagi. Om nggak mau lihat kamu lagi. Tapi ibuku memang Luna. Dia sudah hampir meninggal. Ayah, ayo jenguk ibu. Dasar anak nakal. Kamu gak mau nyerah sebelum dapat uang ya? Wanita bernama Luna di foto ini udah meninggal. Kamu masih berani bilang dia ibumu? Cepat pergi dari sini. Ayah. Sana pergi. Kalau kamu berani datang lagi, aku akan bunuh kamu dulu, baru ibumu. Bukannya Luna si Jalang itu udah meninggal 7 tahun lalu? Kenapa dia bisa kembali dengan seorang putri? Enggak. Pokoknya Kak Stefan gak boleh menemukan mereka. Ternyata Luna dan putrinya tinggal di sini. Cepat carikan aku 2 pria kuat. Kalian siapa? Pemilik rumah ini udah ngejual rumah ini ke kami. Cepat bawa ibumu yang sakit itu dan minggat dari sini. Kalau nggak mau, nanti kubuang kalian ke jalan. Dengar nggak? Jangan Ayo, pukul cepat ibuku. pergi. Ayo. Aku akan bawa ibu pergi. Ayo pergi, keluar. Kak Stefan, Luna udah meninggal 7 tahun lalu. Ikhlasin mereka. Kalau enggak, orang-orang akan terus menyamar jadi anak dan istrimu. Dengar baik-baik. Aku nggak akan biarin siapapun di luar sana yang berani menipu dan menyamar jadi istriku. Oke, serahin aja masalah ini padaku. Kak Stefan, aku udah pesan restoran yang romantis. Kakak mau ikut? Kamu udah kelewatan. Pak Stefan, saya baru dapat kabar rumah Nyonya sudah dijual. Mereka sudah nggak tinggal di sana. Kira-kira siapa yang menjual rumah Nyonya? Ayo, kita ke... Ibu, kita harus kemana? Kayaknya ayah pikir ibu udah meninggal. Padahal ibu jelas-jelas masih hidup. Luna dan putrinya sudah diusir dari rumah. Luna, jangan harap kamu bisa ketemu Kak Stefan lagi. Ibu, apa ibu kedinginan? Ibu... Itu mobil ayah?
Kalau ayah lihat ibu, apa ayah akan bawa ibu berobat? Ayah! 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 Ibu! Ada apa? Pak Stefan, anak perempuan kecil pencuri itu tiba-tiba muncul. Ayah, tolong selamatkan ibu. Ibu. Kak Stefan, pasti anak itu mau menipu. Sebaiknya kita pergi aja. Cepat jalan mobilnya. Kak Stefan masih harus ke rumahnya Luna. Ayo cepat. Aku mau turun. Ayah, lihat ibu sebentar. Ibuku benar-benar lunak. Lihat dia, ayah. Kak Stefan, wanita itu pasti bersekongkol dengan anak ini. Mereka ingin mengulur waktu. Jangan sampai nunda masalah yang lebih penting. Ayo cepat pergi. Bawa dia pergi. Ibu, ibu nggak punya uang untuk berobat. Ibu. Ambil uang ini. Selamatkan ibu. Ingat, jangan muncul di hadapan Om lagi. Ibu, ibu, aku punya uang untuk mengobati ibu. Akhirnya ibu sadar. Lucy, kamu baik-baik aja kan? Suara ini. Luna. Kak Stefan. Ibu, ibu, ibu. Luna, bertahanlah. Ibu baik-baik saja kan? Luna. Ke rumah sakit. Dokter, cepat kemari. Dokter, tolong selamatkan istriku. Luna. Anggota keluarga dilarang masuk. Ibu. Kamu udah menderita. Aku bukan penipu. Jangan ngatain aku lagi. Om bukan ayahmu. Om bukan ayahmu. Om gak punya putri kayak kamu. Jangan sampai Om lihat kamu. Lucy. Maafin ayah. Maafin Aku ayah. cuma mau selamatin ibuku. Ibu. Lucy, maafin ayah. Ibu. Semua salah ayah. Semua salah ayah. Maafin ayah ya. Ibu. Maafin ayah. Ibu akhirnya sadar. Mataku nggak bisa melihat. Dokter, kenapa mata ibu nggak bisa melihat? Nyonya Luna koma terlalu lama. Dia melewatkan waktu untuk jalanin pengobatan, menyebabkan kebutaan sementara. Nyonya Luna harus istirahat. Pak Stefan, kami baru menemukan kalau Nona Luna menderita pukulan berat 7 tahun yang lalu, yang membuat energinya melemah. Kalau kita nggak menemukan pengobatan yang tepat, saya khawatir umur Nyonya nggak lebih dari 1 bulan. 1 bulan? Benar. Menurut saya, lebih baik jangan beritahu Nyonya dulu. Saya takut tubuhnya nggak tahan. Maaf kalau lancang, tapi saya ingin tahu apa yang terjadi padanya 7 tahun yang lalu. Kalau nggak, kami nggak bisa ngobatin Nyonya dengan tepat. Sayang, ini aku. Ibu baik-baik aja, tapi mulai sekarang ibu nggak bisa lihat Lucy lagi. Apa yang harus ibu lakukan? Bu, apa ibu berharap ayah datang menemani kita? Lucy, ibu pernah bilang sama Lucy, ibu nggak butuh ayah.
Ibu tetap bisa merawat Lucy seorang diri. Ibu selamanya nggak bakal maafin dia. Ibu nggak mau ketemu dia lagi. Siapa itu? Ibu yang masuk itu. Siapa yang datang? Kenapa nggak bersuara? Saya perawat. Suaramu? Ada apa? Nggak apa-apa. Kenapa rumah sakit memberiku perawat pria? Karena perawat wanita semuanya sibuk. Tenang aja. Saya akan merawat Nyonya dengan baik. Maaf sudah merepotkan. Nyonya yang sudah menderita. Pak Stefan, penyakit Nyonya Luna muncul saat dia mengobatimu 7 tahun yang lalu. Kalau mau diobati, satu-satunya cara... Cara apa? Katakan. Kalau enggak aku bakal menghabisi. Ini harus diselesaikan oleh orang yang menyebabkan masalah ini. Bapaklah obat terbaik menyembuhkan Nona Luna. Apa maksudnya? Maksud saya, Bapak dan Nyonya Luna harus menyelesaikan masalah ini seperti 7 tahun lalu. Kebetulan malam tahun baru nanti adalah malam bulan darah yang terjadi setiap 7 tahun sekali. Kalau Pak Stefan dan Nyonya Luna berhubungan intim di malam tahun baru, Nyonya akan sembuh sepenuhnya. Master yakin 7 tahun lalu dia celaka karena berhubungan intim denganku untuk menyelamatkanku. Tentu saja. Kalau mau nyembuhin penyakitnya, Pak Stefan masih perlu menjaga kesehatan tubuh. Asal Bapak minum obat ini sebelum berhubungan intim, Nyonya Luna pasti bisa sembuh. Tapi... Katakan. Ini bisa membuat tubuh Pak Stefan luka parah. Kalau efeknya ringan, Bapak bisa cacat. Tapi kalau berat, Bapak bisa meninggal. Mengerti? Gak masalah. Karena aku berutang budi padanya. Ibu coba pakai ini. Ayo, Bu. Ayo, aku bantu menahannya. Seperti ini. Ada apa? Aku sudah hampir pulih. Jadi nggak perlu opname lagi. Buang-buang uang juga kalau tetap di sini. Nyonya nggak usah khawatir soal uang. Saya akan Nggak membantu. usah. Kamu perawat, pasti susah nyari uang. Terima kasih. Udah jagain saya beberapa hari ini. Kami pergi dulu. Ibu tunggu di sini. Aku ambilin obatnya. Iya. Sana. Ini untukmu, dokter. Lucy, kamu masih kecil. Kalian butuh ayah untuk menjaga kalian. Apa kamu bisa bujuk ibumu supaya ikut ayah pulang? Tapi ibu bilang dia nggak maafin ayah seumur hidupnya. Lucy nggak mau bohong ke ibu. Lucy pasti akan jagain ibu dengan baik. Lucy, ayah mohon, bujuk ibumu ya. Lucy, udah belum? Aku mau ke ibu dulu. Ibu, ayo pergi. Oke, ayo pergi. Ibu, di sini ada banyak rumah. Kalau gitu coba kamu lihat, berapa harga rumahnya dan mana yang paling murah. Ibu, yang paling murah harganya 2 juta per bulan. Tapi ibu cuma punya 1 jutaan. Kalau gitu kita coba lihat yang lain aja, ayo. Ayo ikuti acara kebersamaan malam tahun baru. Semua keluarga yang ikut akan dapat hadiah. Juara pertama bisa dapat uang 100 juta. Ibu, nanti aku bisa punya uang untuk ngobatin mata ibu. Kamu benar, Lucy. Pak Stefan, kami sudah dapat kabar. Master Lingga nggak bunuh diri karena merasa bersalah, tapi dibunuh. Semua ini perintah Nona Jihan. Kemungkinan ada hubungannya dengan pil penguat. Ternyata Jihan. Bawa masuk. Kak Stefan, sumpah, Master Lingga yang ngasih aku pil penguat itu. Aku bukannya sengaja ngerasain efek sampingnya. Aku cuma ingin kesehatanmu membaik. Kenapa kamu bohong padaku? Karena aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Awalnya aku merasa gak ada hal yang lebih penting dari uang, reputasi, dan nyawaku. Hingga aku ketemu dia. Dia seperti malaikat. Ketulusan dan kebaikannya sudah menyelamatkan aku. Jadi, sejak saat itu, nyawanya sudah melebihi nyawaku. Oh, Kak Stefan. Roni, Kak Stefan, ngampuni aku. di mana mereka berdua? Apa sudah diatur? Saya lupa ngasih tahu kalau saya sudah nyiapin villa untuk mereka. Tapi putri bapak malah ikut dalam acara keluarga. Acara keluarga? Selamat datang para penonton di acara spesial malam tahun baru. Mari kita sambut ketiga tim keluarga ke atas panggung. Halo. Mari kita sambut keluarga pertama, keluarga Zaki Waluyo. Halo semuanya. Baiklah,
selanjutnya kami perkenalkan keluarga kedua. Dek Lucy, di mana ayahmu? Kenapa ayahmu nggak datang? Ayah. Di peraturan acara kami harus ada ayah dan ibu yang membawa anaknya ikut serta. Kalau enggak akan didiskualifikasi. Pembawa acara, di keluarga kami hanya ada saya sebagai ibu tunggal. Bisa beri kami kelonggaran. Ternyata dia anak haram yang nggak punya ayah. Kami nggak mau main sama anak haram. Cepat suruh dia keluar. Siapa bilang Lucy nggak punya ayah? Siapa bilang Lucy nggak punya ayah? Ayah. Pak, kamu... Saya perawat yang menjaga Anda di rumah sakit. Nama saya Steve Fikri. Ternyata kamu juga ikut acara ini ya? Apa saya boleh ikut acara ini dengan status ayahnya Lucy? Ayahnya Lucy? Pak, apa Bapak benar-benar ayahnya Lucy? Kalau bukan, keluarganya Lucy akan didiskualifikasi. Ibu nggak suka sama ayah, tapi demi dapat uang untuk ngobatin mata ibu, aku harus mengakuinya. Dek Lucy, apa dia benar-benar ayahmu? Iya, dia ayahku. Namanya Steve Fikri. Terima kasih sudah mau pura-pura jadi ayahnya Lucy. Kalau enggak, kami pasti didiskualifikasi. Ini sudah seharusnya. Baiklah kalau begitu, ketiga keluarga sudah siap. Mari kita mulai tantangan babak pertama. Mataku nggak bisa lihat. Aku takut ngerepotin kalian. Nggak apa-apa, ada saya. Kalau dilihat-lihat, ayah juga cukup lembut dan gak galak sama ibu. Mari kita saksikan penampilan para peserta hari ini. Permainan dimulai. Mungkinkah mataku udah sembuh? Ayo lanjut. Ayo cepat. Ayah, tangan ayah berdarah. Kamu nggak apa-apa kan? Apa ayahnya Lucy baik-baik saja? Masih bisa ikut lomba? Ayo lanjut. Jangan khawatir. Lucy, genggam tangan ibu. Kita sudah dapat juara pertama di permainan ini, keluarga Zaki. Mari kita beri selamat pada mereka. Kalau kamu nggak jatuhin kami nggak akan ada di peringkat terakhir. Kamu juga udah ngelukain ayahku. Kemari, minta maaf ada Putri. Kenapa aku yang minta maaf? Dia sendiri yang bodoh, makanya bisa jatuh. Kamu. Kenapa? Kalian lihat sendiri, anak kami bersaing dengan wajar. Keluarga kalian kalah karena kalian sendiri yang payah. Benar, yang satu wanita buta menyedihkan, satunya lagi perawat pria yang miskin dan membawa anaknya jadi beban. Kalian gak pantas bersaing dengan kami. Kalian gak boleh mengejek orang tuaku seperti itu. Emangnya yang kami bilang itu salah? Ayahku direktur grup Fukran. Aku akan suruh dia usir kalian sekarang. Kalau sudah kalah, cepat pergi. Kalau begini kalian menghambat Zaki jadi juara Keluarga pertama. Zaki, kita harus berlomba dengan baik. Jangan... Jelas-jelas mereka yang curang. Udah kalah nggak mau pergi. Terserah mau percaya atau enggak. Sekali telepon, saya bisa bikin keluarga kalian angkat kaki dari kota Jardo. Oh ya? Gimana kalau kita pergi aja, Pak Steve? Jangan sampai Bapak kena masalah gara-gara kami. Tenang aja. Serahin masalah ini pada saya. Saya akan bela kalian. Hei, pria busuk pasti mau pura-pura ya? Ini studio siaran langsung milik grup Fukran. Menyinggung saya sama dengan menyinggung seluruh grup Fukran. Oke, Bapak telepon saja. Suruh mereka ke sini. Kita lihat mereka berani atau enggak. Oke, hari ini kalau kamu ketakutan, kalian sekeluarga harus berlutut di hadapan saya sambil minta maaf. Oke, kalau mereka nggak berani ngelawan saya, apa yang harus keluarga kalian lakukan? Kami bakal makan kotoran. Oke, kita taruhan. Nggak apa-apa. Halo, Pak Wandi. Ada masalah di sini yang harus saya laporin. Ya, oke. Tolong cepat ke sini ya. Nanti waktu kalian berlutut, tolong jauh-jauh ya. Jangan sampai kena kami. Siapa yang berani bikin onar di studio grup Fukran? Ini orangnya. Dia ini orang nggak tahu diri. Kita harus beri mereka sedikit pelajaran. Pak Wandi, cepat usir pria brengsek dan 2 orang sialan ini dari kota Jardo. Maksudmu dia? Benar, bocah ini orangnya. Brengsek! Bapak ngapain? Apa kamu tahu siapa dia? Bahkan mau ngusir dia dari kota Jardo? Bukannya dia cuma perawat rendahan. Bapak ini
Kalian bertiga benar-benar bernyali besar ya. Beraninya nyari masalah sama bapak ini. Kenapa masih diam? Cepat seret mereka bertiga keluar. Ayo. Tolong aburi kami, Pak Wandi. Pak. Ayo benar-benar keren. Pak Steve, kenapa Pak Wandi begitu patuh padamu? Sebenarnya kamu siapa? Mungkin mereka takut masalahnya jadi besar dan berdampak buruk. Apalagi ini studi siaran langsung. Makanya mereka diusir. Maaf, kami mengalami masalah kecil di lomba ini. Berikutnya adalah babak terakhir. Anak-anak akan menyaksikan cinta orang tua mereka. Menyaksikan cinta orang tua? Gimana caranya? Gimana kita akan menyaksikan cinta ayah dan ibu? Selanjutnya adalah sesi yang sangat mendebarkan. Hadiah uang tunai 400 juta akan jatuh ke tangan siapa? Mari kita persilakan keluarga Tami naik ke panggung. Karya keluarga Tami adalah membuat pangsit sama-sama. Perolehan suara dari voting online mencapai 1,2 juta. Semoga nilai kalian bagus. Silahkan istirahat sebentar. Baik. Sekarang ayo kita sambut keluarga Lucy. Jadi bagaimana? Apa yang kalian persiapkan? Kru kami di belakang panggung belum menerima karya kalian. Apa yang bisa kita lakuin untuk ngebuktiin cinta orang tua? Gimana aku membuktikan cinta ayah dan ibu? 在忘了往前游，看蝴蝶与海里的动物。 Kita nggak boleh bikin Lucy kecewa. Iya kan? 到头部经过，同样有翅膀却无法翱翔。我水平的目光，要如何将你淡忘？ Sayang, kamu ngebesarin anak kita selama 7 tahun sendirian. Terima kasih. Mulai sekarang aku akan jaga kalian. Maukah kamu menikah denganku? Kenapa Steve tiba-tiba melamarku? Apa cuma demi nyelesain lomba ini dan dapat hadiah uang? Aku bersedia. 你把爱刻在我心间，让我的心只为你恋。当天地沦陷，我还能借彩月跟你相连。当我的痛模糊了双眼，让渐行渐只看你一眼。 Ayah pasti sangat mencintai ibu. Semoga mereka bisa berbaikan. 我心间。 Pak Steve, hari ini terima kasih ya. Kamu udah mau pura-pura jadi ayah Lucy untuk syuting acara ini. Dan kita juga menang. Silakan ambil bagianmu. Halo? Halo, Pak Stefan. Malam ini malam tahun baru. Dan satu-satunya kesempatan Bapak untuk nolong Nyonya Luna. Tapi saya peringatkan. Kalau pakai cara tidur bersama untuk menyelamatkan Nyonya Luna, tubuh Bapak juga akan terluka parah. Bahkan bisa sampai meninggal. Wah, rumahnya bagus banget. Ibu, gimana kalau kita tinggal di sini? Ayo. Pak Steve, kamu yakin kru acara mau ngeliput kita bertiga ngerayain tahun baru? Apa kamu nggak terganggu? Mana mungkin terganggu. Selama 7 tahun, saya selalu ngerayain tahun baru sendirian. Saya justru ingin sekali ditemani kalian. Ayo, kita pulang sama-sama. Iya. Ayo makan yang banyak, Lucy. Ini, Bu. Luna, ini gelasnya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Bersulang. Selamat tahun baru. Luna, semoga kamu dan Lucy sehat selalu. Dan panjang umur. Semoga ayah juga panjang umur. Selamat tahun baru.
Selamat tahun baru, sayang. Pak Stefan, malam ini malam tahun baru dan satu-satunya kesempatan Bapak untuk nolong Nyonya Luna. Tapi saya peringatkan, kalau pakai cara tidur bersama untuk menyelamatkan Nyonya Luna, tubuh Bapak juga akan terluka parah, bahkan bisa sampai meninggal. 要如何将你遗忘？我忍住不眨眼，怕说再见再不见，用奇妙的时间把你雕刻进鳞片，然后一跃海天之间，我将全纸满我的想念，我再不敢去见你来过的那片天，怕眼泪成海，想伤及无辜的今天，如若相见。 Maaf Luna, tolong maafin aku pakai cara ini. Tapi ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Aku sudah bisa melihat. Gawat. Aku banyak minum sampai ngelakuin itu dengan Steve. Lucy, ayah nggak bisa antar kamu ke sekolah. Ayah harus tetap di sini menjaga ibu. Kamu diantar Pak sopir ya? Iya, aku sekolah dulu ya. Sampai nanti, Ayah. Pak Steve, tadi malam Stefan. Maaf, aku nggak bermaksud. Aku nggak tahu harus pakai cara apa lagi. Stefan, aku nggak akan maafin kamu selamanya. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Luna. Luna. Luna, lupain aku. Semoga kamu bisa selalu selamat dan bahagia. Kamu tulis yang terakhir. Selamat tahun baru, sayang. Lupain semua tentang aku. Dan mulai kehidupanmu yang baru dari awal. Lucy, kenapa kamu bawa ibu ke sini? Ayo kita pulang. Tapi PR yang dikasih Bu Guru harus diselesaikan di sini. Ayo Ibu. Lucy. Ibu, ayo sini. Kamu tulis yang terakhir. Apapun bisa jadi kenyataan. Di makan malam tahun baru berikutnya, aku akan pesan hamburger.
Semoga istri dan putriku tercinta selalu bahagia dan sejahtera, serta segera berkumpul bersama. Luna, aku kangen banget sama kamu. Sekarang, aku pakai mantel kerah tinggi, bukan jas lagi. Lucy, sini. Kita nggak akan kembali lagi ke sini. Ingat ya. Nyonya, pasti istrinya Pak Stefan, Nyonya Luna. Master, hubunganku dengan Stefan udah nggak ada lagi. Sepertinya Pak Stefan tetap nggak tega menceritakan hal yang sebenarnya pada Nyonya. Hal yang sebenarnya? Hal yang sebenarnya? 7 tahun lalu Pak Stefan yang lahir dengan tubuh panas murni nggak berumur panjang. Dia selalu mencari wanita dengan tubuh dingin murni. Awalnya dia ingin mengorbankan Nyonya untuk mewujudkan keinginannya. Tapi di luar dugaan, setelah itu dia lebih memilih mengorbankan nyawanya sendiri dan nggak mau menyakiti Nyonya sedikit pun. Master pasti salah ingat kan? Dia lebih milih menukar nyawaku dengan nyawanya. Bukan begitu. Dia kira Nyonya akan terus hidup bersamanya setelah minum pil penguat. Ternyata pil penguat itu hanya untuk menipunya. Master, apa katamu? Kesehatan Nyonya sudah jauh lebih baik kan? Apa maksudmu? 7 tahun lalu sumber penyakit itu malah pindah ke tubuh Nyonya setelah menyembuhkan Pak Stefan. Pengobatannya harus pakai cara yang sama. Mungkin memang sudah takdir. Hanya satu dari kalian yang bisa bertahan hidup. Semoga kalian berdua bisa segera berkumpul denganku. Luna adalah istriku. Malam ini, aku menginginkan. Stefan, aku nggak bakal maafin kamu selamanya. Aku nggak mau bertemu kamu lagi. Apa kejadian gak terduga saat itu? Karena Stefan berusaha nyembuhin penyakitku. Kalau gitu Stefan udah... Jangan nangis, Ibu. Ibu jangan nangis. Jangan nangis, Bu. Ibu jangan nangis. Jangan nangis, Bu. Ibu jangan nangis. Jangan nangis, Bu. Jangan nangis, Bu. Ibu. Jangan nangis, Bu. Ibu jangan nangis. Ibu. 하얀 눈꽃처럼 여린 나의 사랑 그 사람이 나